dipersembahkan oleh Hai Sobat Disrupsi, welcome back to Di Balik Disrupsi. Nah, di Balik Disrupsi kali ini kembali lagi bersama gue Karen Novilda dan juga partner gue Aryo Tejo. Dan seperti yang tadi udah gue obrolin di monolog gue, bahwa kali ini kita akan ngobrolin tentang makanan kita sehari-hari nih, Yo. Apa tuh? Yaitu tentang dunia marketing dan advertising. Waduh, iya. Dan kita sekarang udah kedatangan tamu yang memang masternya di dunia ini. Yoi. Mungkin boleh lo perkenalkan dulu kali ya? Ya, jadi mungkin buat teman-teman, kalau sebagus-bagusnya produk, kalau nggak bisa dijualin atau marketingnya jelek, nggak bakal jalan. Bener nggak guys? Jadi kita hari ini ada dua raja-raja advertising dan marketing. Kita ada Mbak Maya, CEO dari Dentsu Indonesia. Halo, Mbak dan Maya. ada Bro Wisnu, Managing Director dari Isobar. Halo, Also part Mas of Wisnu. Dentsu ya? Part of Dentsu. Betul sekali. Boleh dong ini sedikit jualin Awkarin kali ya? Boleh dong. Aman, ntar ya di belakang ya. Boleh. Nanti direct aja kita. Abis ini. Oke, by the way, apa sih bedanya Dentsu sama Isobar? Dan sebenarnya Dentsu dan Isobar ini bergerak di bidang apa? ya? Yes. So basically Dentsu is one of the largest advertising network in Indonesia. Jadi kita bergerak di all hulu ke hilirnya advertising lah, dari kreatif, dari strategic planning, brand planning, kreatif, consultancy, sampai media, sampai CX juga atau data driven marketing. Nah, dari itu kita ada 11 agency, one of them is Isobar. Jadi ada 11 agency within the lini kreatif, media maupun CX. One of them Isobar being our one of the prominent digital agency gitu. Jadi memang kita ada 11 unit yang kita servicing over 500 brands di Indonesia. Yeah. Jadi almost all brands that we see itu kita klien lah rata-rata. Ya. Oke, sebelum kita dapat jawaban dari Mas Wisnu, aku pengen ngasih tahu juga dulu ke kalian bahwa kita yang hari ini lagi syuting kita udah semuanya antigen ya, aman banget, dan juga kita sudah di-provide sama Puricare juga. Puricare ini untuk istilahnya memfilter udara di sekitar kita, jadi pastinya kita aman banget hari Kalau ini. muncrat juga aman. Enggak sampai muncrat Tapi juga jangan dong. muncrat. Tapi mungkin dari Mas Wisnu, aku pengen tahu deh. Tadi kan lebih secara generalnya tentang Dentsu. Tapi what's the difference sih between si Dentsu ini sendiri dengan Isobar? So basically Isobar adalah part of Dentsu gitu Yes. ya. Jadi Dentsu itu the holding company. Jadi yang menaungi semua 11 unit tadi gitu. Yep. Nah, Isobar ini adalah sebenarnya kita bilangnya experience led digital agency. Gitu. Jadi kita mengerjakan semua digital marketing end to end. Dari mulai bikin strateginya, bikin konsepnya, bikin iklannya yang di digital, sampai hiring Awkarin nantinya. Oh iya, Oke. tentu Tos dulu saja. ya, cuan. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Jadi that's what Isobar does lah gitu. Oke. Jadi kita benar-benar digital agency ngomongin tentang experience gitu. Even sampai kayak produksi rekam Semua. segala macam itu. Semua kita lakuin. Jadi kita benar-benar dari concepting strategi sampai benar-benar productionnya untuk sampai ke channel distributionnya seperti apa. Oke. Sama gue penasaran nih kan, since kalian the Queen and King. Queen. Ya. Pokoknya kalau dulu kan kita lihat kalau kita ngomong advertising kan bayangannya TV lah atau iklan Facebook atau Billboard. Google atau billboard. Gue penasaran sih dengan adanya perubahan kemarin pandemi dan mungkin ternyata even kita sudah mulai balik normal pun ternyata tidak balik seperti dulu nih secara advertising ya. Gue penasaran adalah gimana sih tren yang kalian lihat nih akan terjadi ke depan khususnya dalam industri advertising dan marketing. Kalau kita dulu sebelum pandemi, kita bicara karena geographically Indonesia itu 260 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, 16.000 pulau. Jadi mau nggak mau memang travel all those people memang harus ada mass media, which in this case TV gitu kan. Tapi dengan adanya pandemi kan merubah semua landscape. TV memang tidak berkurang jauh, tapi exponential growth of digital yang kita anggap waktu itu masih pelan, ternyata quantum leap terjadi. Jadi even for us itu sampai 3x within a few months. Ini shiftingnya terjadi cepet banget pas pandemi mulai. Pandemi mulai. Ya. Awal ya. Ya, Early stage of early stage itu even the Sekarang first, stable gitu, apa gimana? Sekarang masih growing terus. Jadi kalau dulu mungkin let's say TV kan 97% penetration, lalu digital tuh di 20-30. Nah sekarang nih digital udah 60-70, jadi udah imbang. So basically it's TV like gimana
gimana nih kita? Gak apa-apa, saya kan ada di dua-duanya. Di dua dunia, Saya. betul. Dan yang menarik dua dunia itu. Jadi sekarang kita udah bilang through the line, udah nggak TV or digital, it has to kayak pingpong gitu antara TV dan digital. Tapi memang unfortunately medium-medium yang lain turun ya, jadi kecil sekali gitu. Kalau dulu kan mungkin masih ada radio, print dan lain sebagainya, tapi memang itu menurun. Out of home apa segala macam event, of course it's very tough ya. Tapi digital sama TV almost like we have two medium di Indonesia sekarang. Ya sama-sama kolaborasi lah ya istilahnya sekarang. Karena kan sinergi ya, antara bersinergi gitu. Karena kan juga ada market yang dimana TV nggak bisa reach di social media dan ada market TV yang social media nggak bisa reach gitu loh. Betul. Karena kan secara globally TV lebih besar ya. Ya. Ininya walaupun reach-nya. nge-reach-nya ya. Gitu sih. Gue mungkin kasih deeper konteks lagi gitu ya. Jadi what's changing sekarang, apalagi waktu pandemi gitu ya. Kalau dulu mungkin zamannya gue kita nontonnya TV itu cuma ada 6 stations, and then lo harus nonton, maka attention was very very cheap. Apapun yang disuguhin TV lo nonton. Kalau sekarang ada TV, ada tablet, ada handphone segala macam. Jadi ketika ada iklan di sana atau ada sesuatu, lo akan shifting kan ke yang lain, ke another screen. Sekarang multi screen sekarang, gitu kan. Jadi benar-benar attention is very expensive. Kenapa digital bisa growing segitunya? Karena orang tuh mencari alternatif lah sebenarnya untuk mereka bisa mengeksplorasi dirinya. Itu yang pertama. But at the same time, sekarang kalau misalnya lo mau beli barang deh. Mau beli barang, apa yang lo lakuin? Mau beli handphone? Browsing dulu lah ya. Exactly. Cek Lo harga. lihat dulu, cek harganya, terus lo lihat misalnya di YouTube gitu ya, lo lihat unboxing apa gitu. Ya, reviewnya. Reviewnya dulu. Kalau dulu kan enggak. Dari lo lihat iklannya di TV atau di poster atau di majalah dulu di majalah. katalog gitu kan. Terus lo mikir, lo baru ke seminggu kemudian ke tokonya lo coba, terus akhirnya lo beli. Sekarang enggak, men. Lo lihat iklannya di Instagram, lo buka e-commerce. Terus 11 nih, 12 nih, beli, selesai. Jadi that's why kenapa digital itu growing so exponentially, karena itu tadi semua orang tuh benar-benar digital is all about conversations kan, gitu ya. Jadi orang cari di sana untuk berlomba-lomba untuk bisa ada di dalam conversation itu. Makanya ada FOMO lah, ada trends dan segala macam. So that's why actually digital bisa growing, gitu. Actually nambahin dikit, ini satu fakta yang cukup menarik ya, tadi bilang multi screen. Indonesia itu adalah negara tertinggi di dunia of multi screen. Kita 4 screen the highest in the world. Jadi memang orang Indonesia tuh demen banget multi screen. Jadi bisa TV bareng sama laptop. In one time gitu In one time. Jadi TV, laptop, handphone atau gadget iPad bisa 4 in one go. Kebetulan itu yang terjadi ke di gue juga. Gue sambil kuliah, gue sambil main HP, tapi sambil HP-nya kadang 2 gitu kan. sambil kerja juga. Exactly. Nomor 1 di dunia loh kita. Bentar lagi 5 kali ya. Sambil dengerin podcast juga. Betul. Sekarang kan dengerin podcast segala macam. Tapi kan Indonesia juga one of the highest country yang memang kalau lu ngelihat mobile connection itu paling tinggi. Misalnya kalau lu lihat yang udah di internet ada 140, tapi mobile connection 280 juta. Meaning satu orang at least punya 2 nomor. Jadi kan definitely multi screen-nya banyak sekali di Indonesia kan gitu. Oke, menurut kalian mana sih yang paling efektif dan tidak efektif? Apakah itu mungkin di ranah digital atau mungkin di ranah TV tradisional? Yang paling efektif apa? Depends on the product, depends on the target audience, depends on the jadi memang harus combo, harus combo. Kalau produknya itu mass, mau nggak mau kita harus mass, tapi tetap harus ada digital yang targeted. Tapi kalau produknya itu niche, then you need to go digital yang benar-benar niche gitu. Jadi memang sangat depend on the product itself, target audience yang kita sasar, dan juga ini objektif kampanye sendiri gitu. Itu jawaban birokratifnya. Benar-benar. Jawaban diplomatisnya gitu. Okay, Kok birokratif? Diplomatis ya. But based on numbers, kayak your clients these days lebih ke arah traditional or cenderungnya tuh mereka lebih kayak, kan kalian offer dua-duanya nih servicesnya. Cuman mereka tuh lebih cenderung kayak I just don't wanna do the digital, I don't wanna do the traditional way. Atau masih lebih tinggi tradisional ya, memang masih lebih tinggi karena size of wallet, kalau kita bicara size of wallet ya. Tapi growth-nya the last couple of years
very high untuk digital, exponential. Sedangkan mengambil porsi yang lain. Jadi memang yang lain agak menurun, digitalnya naik. Nah tadi kan sempat di-mention bahwa sebenarnya banyak banget sebenarnya orang mau jadi content creator but they don't know how to kan. Kita ngobrolin di sini content creator dan juga influencer lah ya. Sebenarnya kan bisa banyak yang bilang bahwa itu adalah sebuah profesi, tapi banyak juga yang tidak mau mengakui bahwa si content creator or influencer ini adalah sebuah profesi. Nah dari perspektif kalian sendiri sebagai agensi yang memang sudah lama juga nih kalian bergerak di sini, apakah seorang influencer ataupun content creator ini mereka pada akhirnya cocok nih untuk disebut sebagai bahwa ini adalah sebuah profesi gitu? Karena kan sekarang belum ada pengakuan yang kayak bahwa influencer adalah profesi gitu kan. Yeah. What do you think? Nah, jadi kalau zaman dulu kita selalu bilangnya adalah influencers akhirnya jadi KOL, key opinion leaders dan segala macam gitu kan. We didn't realize back then ketika kita bekerja sama-sama para influencers itu mereka tuh sebenarnya posisinya ada di mana. But we know for sure waktu itu bahwa mereka adalah perpanjangan dari marketing ekosistem kita, which is one of the channels gitu ya. Yang tadinya ada TV dan segala macam, sekarang kita punya si influencers ini. Kenapa sih kita harus kerja sama influencers? It's all about believability gitu kan. It's about ketika lo tanya temen lo mau ganti handphone apa, terus habis itu temen lo bilang, mendingan lo beli handphone ini deh. Maka dia akan lebih, gue mau beli handphone itu gitu. Same goes with the influencers. Sekarang kalau lo tanya apakah itu bisa dikatakan sebagai profesi, definitely yes. Kenapa? Banyak banget anak kecil sekarang kalau ditanya lu mau jadi apa? YouTuber. True. Wow. Wow, that's amazing gitu kan. Jadi kita harus appreciate that profession juga gitu sebagai influencers. Kenapa? Without them we cannot grow. And definitely without us they cannot grow ya. Intinya harus collaboration gitu. Karena kan di marketing ekosistem sekarang gitu ya. Kita tahu kedepannya 2-3 tahun ke depan akan berkembang lebih besar lagi. Jadi kita harus collaborate. We cannot do it alone gitu. Kita nggak bisa. Dan dengan influencer definitely kita bisa menjadi sebuah ekosistem yang lebih baik lah. Dan harusnya sebenarnya menurut aku sendiri ya, kayak social media, influencer segala macam, selebgram, mereka tuh harusnya punya regulasi yang kan karena tadi kamu udah state juga bahwa sebenarnya this is a profession gitu kan. Dan dengan adanya profesi kan harusnya ada regulasi yang terbentuk gitu kan. Code of conduct gitu juga kali ya. Unfortunately belum ada sih sebenarnya. Itu dia, karena banyak orang yang belum mengakui bahwa ini adalah sebuah profesi. Yes. Gitu kan, which is itu jadi problem. Iya, jadi memang kita juga sebagai agency harus benar-benar karena kita punya tanggung jawab sosial juga ya, as an agency. Kita harus benar-benar ketika kita melakukan sebuah campaign dan segala macam, benar-benar kita harus lihat lagi brandnya seperti apa, strateginya seperti apa, segmentasi marketnya seperti apa, impactnya terhadap masyarakat apa. Di situ kan ada komponen influencers juga gitu ya. Jadi kita selalu berusaha untuk mengeducate, ngejagain the way they deliver the message dan segala macam. Itu kan kita jagain gitu. Tapi kalau sampai edukasi yang benar-benar kita nampung mereka, terus kita mengajarkan mereka bikin sekolah, belum ada. Mungkin abis ini kita bisa discuss dan kayak YJSM gitu kan. Iya betul. Gue dosennya ya. Good idea juga ya, training ground buat ini. Iya. It's been done in Korea kan. YJSM they do that. Betul. 4 years loh sekolahnya tuh. Apa tuh Blackpink apa tuh sekolah 4 tahun. Betul, mereka sekolah dan benar-benar supported by the government gitu kan. Itu dia kan yang sebenarnya susah nih mahasiswa sekarang gitu loh. Iya. Sama ini tadi gue penasaran juga nih adalah kan tadi kan kita bahas perpindahan tren advertising ya dari dulu mungkin koran ke TV ke apa, dan kita kan kalau ngelihat sekarang the future is YouTube, Instagram, but sebenarnya ada satu sih yang gue ngelihat lagi growth-nya tuh luar biasa. And I think it's going to be, I won't say the next YouTube, but it can be as big as the YouTube ecosystem, which is the audio podcast. When I say audio podcast, bukan podcast di YouTube ya, I mean ada audio podcast di Spotify gitu, kayak Podcast Mas. Kalau kata podcast mas, podcast ya podcast. Podcast gitu. Kalau yang di YouTube namanya talk show. Tapi ya gue penasaran sih pandangan kalian terhadap audio podcast will be a new vehicle buat, like an agency like Dentsu will be interested to
invest a lot of resource ke situ nanti ke depannya gitu. Ini lagi pitching, Pak. Ya disclosure kita invest di podcast Mas Asia Network. Definitely kita selalu mencoba untuk mencari new way of marketing gitu ya. Ketika zamannya belum ada TikTok, kita udah cari tahu dan segala macam. Misalnya dengan podcast gitu ya, kita udah menjalankan beberapa juga dengan klien. Ketika waktu belum menjamur, waktu belum banyak, kita cobalah apa sih yang kita bisa ambil dari sini gitu kan. Karena kan kita setiap platform tuh punya role yang berbeda-beda. If you notice gitu ya. For example kayak Facebook itu kita kan temenan sama orang yang kita kenal. Yeah. That's why it's community driven banget. Jadi kalau kita mau brand masuk ke sana, it's all about community. Kalau Instagram, we follow people yang kita nggak tahu, ya kan? Follow Karin, follow Aryo, gitu kan? Untuk apa? Cari inspirasi. So inspiration driven. Twitter itu newsfeed banget zaman dulu. Yeah. Terus habis itu sekarang ada contohnya kemarin terakhir ada Clubhouse, terus ada Discord, terus ada Noise macam-macam ya. Ada Spotify, ada podcast. Podcast salah satu mediumnya lah ya di dalam itu. Kita selalu explore ke sana dan kita ngerasa bahwa it will complete the whole ecosystem at the end of the day. Mungkin sekarang masih belum terlalu banyak gitu ya. Walaupun measurementnya bisa kita lihat dan segala macam, tapi belum banyak orang yang benar-benar dengerin. Ya. Semua masih YouTube banget. Slowly orang mulai ke sana gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita willing to invest? Yes, definitely. We've done that gitu. Kita udah mulai invest some resources, kita udah punya alatnya juga untuk menjalankan podcast. Beberapa klien-klien kita juga kita akhirnya bikin podcast. Udah di-approve, Pak. Gitu. Ternyata pitchingnya udah Langsung di-approve. ya. Gitu. Nah, Mbak Maya, ini kan di Dentsu itu kan turunannya kan ada kreatif, ada media. Kalau kreatif media udah kebayang lah ya. Iya. Yep. Ini ada satu yang menarik nih, CX, Consumer Experience. Kayaknya ini savvy banget nih. Apa tuh? Iya, iya. Ini baru nih, basically data driven marketing. Jadi kalau dulu kita bicara CRM itu kan customer relationship management. Jadi kalau zaman dulu tuh yang teleponin, Yeah. call center, Telemarketer gitu telemarketer. Tapi kalau sekarang kan udah nggak zaman tuh nelponin. Sekarang kan kita semua all based on data. Everything that we touch, unfortunately kita punya datanya. Iya. Kalau kita pakai HP, browse apapun, kita semua punya datanya nih. Iya. Jadi kemana, umur berapa, browsing apa segala macam, dan itu adalah data yang kita gunakan untuk targeting sebenarnya. Iya. Jadi kalau zaman dulu CRM itu shifting menjadi CX, Consumer Experience Management. Okay. Jadi how we manage your experience. Nah, translationnya adalah kita bisa targeting, segmentation, audience planning dengan sangat akurat, gitu. Jadi let's say Aryo sukanya apa sampai very detail tuh Waduh. kita bisa kita bahaya bisa nih. pinpoint. Iya, kita bisa Dari- bikinin personification-nya. personification-nya Apakah mereka relatifnya dari Meta? dari Bentar lagi di acquire nih Meta. Iya, itu kita memang itu tugasnya gitu. Jadi supaya brand juga, let's say kita ambil brand susu lah, susu ibu gitu. Yeah. Ibu kan sekarang nggak hanya satu type of ibu gitu. Yeah. Ibu ada bermacam-macam ibu, lalu dengan kesenangannya, hobinya dan lain sebagainya. Passion point-nya kita bisa lihat sekarang dari cara mereka browsing, forum apa yang kita bisa tap, influencer apa yang kita harus pakai. Yeah. Itu semua very very detail dengan itu data driven marketing. Jadi udah sespesifik itu. Ala-ala Squid Game gitu, Squid Game. Betul. Iya, ya. Jadi kita berpartner dengan berbagai party untuk come up dengan audience planning itu. Oke. Yeah. Jadi basically calon klien ya they don't need to set up anything. No, Basically no. kalian memang udah ready aja Ya, buat justru lakuin itu kita ya? yang set up karena set up itu kan susah sekali ya. Oke, kita udah ngobrol lumayan banyak, dapet ilmu banyak banget dari kalian berdua, dari Mas Wisnu, dari Mbak Maya juga. Kita waktunya sekarang ke segmen happy Happy kita. happy hour. Apa Jadi tuh? segmen happy kita adalah segmen games. Oke. Dan kita akan ngetes nih, seberapa kenal sih kalian sama influencer? Udah ini Wisnu dan ini. KOL Udah kerjaan di aku. Indonesia. Ini Wisnu nih. Deg-degan banget. Aku perduitan soalnya.
Oke guys, sekarang segmen happy nih sama bos-bos advertising kita. Yep. Jadi kita hari ini mau menebak influencer. Guess who the influencer is? Yoi. Jadi kayak nanti akan disediakan beberapa audio gitu ya Aryo ya. Dan karena kalian dari advertising dan juga agency, kalian pasti harus tahu dong Megang KOL KOL lagi. kalian nih. Nah, nanti ada beberapa influencer atau KOL yang ciri khasnya biasanya kalau mereka lagi nge-review ngomongnya gimana, itu kita pilih yang beberapa yang bener-bener ini nih, yang Yang unik. signifikan lah, yang Oh, unik ya. oke. Jadi harusnya kalian tahu nih ya. Deg-degan Nanti nih. dari audionya bakal mereka tebak siapa. Ini jadi Oke. KPI-nya Wisnu berarti ya. Oke. Bahaya Kita nih. coba mungkin audio pertama kali ya, langsung di play. Oke. Hi, welcome beautiful. Hi beautiful. Nextnya dulu. Gitu. Pes apa? Bisa next apa pes? Boleh next dulu. Boleh next dulu, oke. Next dulu. Hai sahabatku. Hai sahabat. Hai sahabat. Halo sahabat. Halo sahabat. Ini gue tau banget. KKI. Fenomenal. Oke. Next one. Jangan ngadi-ngadi deh lo. Bandel banget lo perempuan lo. Mau diulang? Siapa ya? Kayak gue tau deh siapa. Tahu kan? Jangan ngadi-ngadi deh lo. Jangan ngadi-ngadi. Bandel banget lo perempuan lo. Lupa lagi. Coba Aryo. Gue lupa banget namanya. Tapi gue tahu orangnya. Oke, deskripsikan yang mau kayak gimana nih? Aduh. Next dulu deh. Next dulu. Tapi tadi kayak dia main di Gua- John Wick juga ya. Oh, deh. Gue agak ragu-ragu. Oke, Coba aja. Cuma ada 3. Jadi itu yang Cuma ada pertama 3. di PES atau mau coba di guess? Ya nilai kita jelek banget nih ya. Masa Aryo suruh tebak nomor 3 tuh. Coba. Oke, gue phone a friend deh, Aryo. Nah, phone a friend dulu, ayo. Oke. Dia main John Wick kan ya? Siapa? Tadi yang barusan ngadi-ngadi. Keanu Reeves kan? Ah! Keanu kan? Keanu. Iya, Yeay, tadi udah 2/3 ya, berarti lulus ini. Berarti ya. lulus dong. Lulus jadi Aduh, gua agency kayak mesti- terbaik yang mengenal influencer-influencernya. Gue kayak mesti ngeliatin lagi mereka satu persatu Iya. sambil dengerin dong itu. Jangan cuma ngeliatin doang, harus denger audionya Nah, kan. atau kalian mau hire saya sebagai social media marketing dan manager. Jadi Bisa, ayo. datanya semua influencer teman-teman saya. Bisa. Langsung abis ini ya. Oke. Jadi thank you banget ya sekali lagi Thank you, Mas guys. Wisnu, Thank you so much. Mbak Thank Maya you. buat tadi informasi dan Thank juga you. edukasi yang udah di-sharing ke kita dan juga sobat disrupsi di rumah. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol lumayan banyak banget. Jadi mungkin kita akan ada beberapa closing statement juga dan juga conclusion dari percakapan kita tadi untuk sobat disrupsi di rumah. Jadi in conclusion adalah ada 2 poin ya. Jadi digital advertising growing karena sudah menjadi alternatif untuk eksplorasi diri dan orang-orang berlomba untuk menjadi part of the experience. Dan yang kedua poinnya adalah karena sudah menjadi cita-cita banyak anak ya, banyak anak-anak muda lah istilahnya untuk menjadi influencer ataupun YouTuber juga. Sepertinya sudah saatnya untuk membuka sekolah influencer. Dengan dosennya. Ya, saya dekannya. Gua apa? Investor tetap Pak. Oke, thank you ya. Oke, Mas thank Wisnu, you, guys. Mbak Maya. Woo. Thank you juga buat sobat disrupsi di rumah yang udah setia nonton setiap minggunya. Semoga bermanfaat juga episode kali ini. Dan pokoknya kita mau say bye, stay safe di rumah dan salam disrupsi.